Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada review video hari ini saya akan melakukan pemasangan kampas kopling Vision New atau NVL ya, atau Advance. Untuk pemasangan kampas koplingnya ini, untuk bagian rumah kopling ini sudah saya bongkar ya, termasuk kampasnya itu dibongkar semua. Ini rumahnya ini sudah dibersihkan juga ya. Dan untuk kampas kopling Vision New yang Advance atau NVL ini kampas koplingnya itu bisa disubstitusi sama dengan Honda Tiger, Versa, bahkan Supra Grand sama teman-teman ya. Ini untuk Vision yang Advance NVL. Sedangkan kalau untuk Vision yang lama yang all itu dia substitusinya sama dengan Scorpio atau Bison. Nah, kalau yang di atasnya ini yang Vision R ya, yang 2018 ke atas sampai sekarang itu dia substitusinya menggunakan R15 V3. Kalau yang ini yang tadi itu dia bisa disubstitusi menggunakan kampas kopling Honda Tiger, Versa, bahkan Supra Grand itu sama. MX135 yang 5 speed itu sama. Kalau yang MX yang 4 speed itu dia sama kayak Karisma. Dan sekarang langsung aja saya review untuk tutorial pemasangannya. Untuk bagian crankcase-nya sudah dibersihkan semua teman-teman ya. Sekarang langsung saya rakit aja untuk kampas koplingnya sama rumah koplingnya. Ini yang pertama pasang dulu bagian ring yang belakang rumah kopling ini. Yang ring tipis ini pasang dulu di sini. Setelah itu langsung dipasang rumah koplingnya, karena untuk bushingnya Vision ini dia tuh nyatu sama rumah kopling bushingnya. Kalau Honda misah, ini kalau Yamaha yang Vision ini dia nyatu. Pasang ke sini, gigi spindernya ini dipaskan sama gigi yang belakang yang buat penghubung selahan sama yang gigi primernya. Nah, udah masuk, baru dipasang bagian ring depannya ya, ring yang ada giginya ini. Nah, pasang di sini. Oke. Setelah itu baru dipasang bagian rumah kampas atau kaki empatnya, baru dipasang sepi ya, sepi untuk supaya dia untuk kunci murnya nanti. Dah, sebelum dipasang kampasnya, untuk bagian mur rumahnya ini dikencangkan dulu teman-teman ya. Ini kan kalau dikencangkan menggunakan impact, ini kan ini kot muter ya rumah ini, nah kayak gini. Nanti susah dikencangkan itu. Caranya, masukkan dulu gigi satu dimasukkan, nanti supaya rodanya itu ngunci, nanti dia yang ditahan rodanya. Supaya apa? Kalau ini dikencangkan bagian murnya ini, nanti nggak ikut kayak gini muter gitu. Bahkan kalau pakai impact pun kalau ini nggak ditahan, nggak ada penahannya, nanti ini ikut muter teman-teman ya. Tapi jangan ditahan menggunakan besi kayak gini, jangan ya, dia bisa ketahan tapi bahaya, nanti bisa pecah nih bagian dindingnya ini. Jadi masukkan gigi satu, ditahan rodanya. Ini saya masukkan dulu gigi satu ya. Ini udah gigi satu. Nah, kalau udah pakai gini, ditahan rodanya, ini dipakai kunci impact itu aman, nggak takut nanti bablas dia, atau dia ketahan supaya nanti bisa kencang bautnya. Nah, ini teman-teman ya, kalau ditahan rodanya ini aman, nggak takut bablas. Nah, sekarang untuk bagian dinding sepinya ini ditekuk untuk menahan murnya. Kalau ditakutnya nanti murnya kendor, itu ada yang nahan, yaitu sepinya ini. Nah, sekarang tinggal dipasang untuk bagian kampas koplingnya. Ini untuk kampas kopling ini kan masih baru teman-teman ya, ini masih kering. Itu lumasi dulu menggunakan oli di sini supaya basah, supaya nanti saat awal mesin dihidupkan itu dia gesekannya itu enggak terlalu besar, atau saat dipakai pertama, atau saat nanti dipakai untuk pertama kali ya, supaya nanti apa, ini menyesuaikan kampasnya itu. Nah ya, sekarang baru dipasang untuk bagian kampas koplingnya. Dipasang selang-seling antara kampas sama platnya. Kampas dulu, baru platnya, kampasnya lagi, dan seterusnya.
Nah, setelah dipasang kampasnya ini, jangan lupa teman-teman ya, ini untuk fiction itu menggunakan bantalan bola kayak gini, atau pelor, atau gotri, atau mimis lah bahasanya banyak ini ya. Ini jangan lupa dipasang juga. Oke, baru dipasang. Nanti ini masuk ke sini. Dah, ini kalau untuk fiction tutup kampas kopling itu nggak ada topnya ya teman-teman ya, top atau titik. Udah teman-teman ya, ini udah dipasang untuk baut penguncinya. Dan perlu diperhatikan sama teman-teman ya, untuk bagian baut kecil ini baut kecil ini baut setelan antara stop kopling sama rumah kaki empatnya ini. Jadi ini harus gerak ya, ini nggak boleh kenceng. Nanti kalau bagian baut ini kenceng, nanti jarak antara kampas sama plat ini itu saat kondisi netral itu kurang mengunci, nanti bisa beresiko selip kampasnya. Sekarang tinggal dipasang bagian packing kopling. Ini untuk packing kopling, usahakan jangan menggunakan lem teman-teman ya. Kalau memang packingnya udah rusak, ganti aja yang baru, nggak usah dilem. Karena apa? Di bagian sini nih, ini ada lubang oli yang menuju ke head cylinder, dan lubangnya itu kecil, rawan tersumbat, gampang tersumbat dia. Jadi usahakan nggak usah pakai lem, supaya nggak beresiko menyumbat lubang oli, termasuk lubang oli yang menuju ke bagian stang seher ini sama, kecil juga dia. Mendingan kalau memang udah jelek packingnya, buang, ganti yang baru. Dan yang kedua, jangan lupa untuk seal bak kopling ini teman-teman ya. Ini seal bak kopling ini, kalau memang dia udah rusak, udah ada yang sobek, sama, ganti yang baru aja. Karena apa? Kalau nanti ini udah sobek, nanti oli itu akan bocor ke sini. Yang harusnya oli itu masuk ke bagian sini, stang seher. Nanti akhirnya apa? Banyak yang tumpah ke sini. Jadi sia-sia, nggak dipakai untuk pelumasan. Oke, sekarang pasang aja untuk bagian tutup bak koplingnya. Sudah selesai, sekarang tinggal diisi oli mesinnya, lalu dicoba. Dan ini untuk perakitan atau pemasangan koplingnya sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah dibaut semua. Untuk oli mesin juga sudah dipasang, sudah dimasukin. Sekarang tinggal saya coba. Nah teman-teman ya, ini udah oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.